Seorang pemikir berbagi. Bro, pernah nggak lo lagi sendiri terus tanpa sadar lo bengong mikir hal yang agak dalam, sebenarnya gue ini hidup buat apa? Atau yang lebih gila lagi, yang ngatur hidup gue siapa? Gue sendiri atau uang? Setiap hari lo bangun, buka mata, langsung keinget, harus kerja, harus cari cuan, harus bertahan hidup. Tapi kapan terakhir kali lo bangun dan ngerasa hidup lo punya arah? Bukan sekadar bertahan, gue nggak bilang uang itu musuh, kita butuh uang. Tapi pertanyaan gue, kapan uang berhenti jadi alat dan mulai jadi tuan? Kapan uang berubah dari sesuatu yang kita pegang jadi sesuatu yang megang kita? Dari kecil, kita udah dicetak buat ngejar uang. Sekolah supaya bisa dapat kerja. Kerja supaya dapat gaji. Gaji supaya bisa hidup. Tapi hidup kita sendiri jadi numpang lewat. Gak pernah punya waktu mikir. Sebenarnya kita ini hidup buat diri kita sendiri atau buat sistem? Lo gak sendirian kalau pernah ngerasa kayak gitu. Banyak orang di luar sana, termasuk gue, pernah ngerasa kayak robot. Bangun, kerja, pulang. Kayak hidup tuh kayak program yang udah diatur, dan yang jadi remote-nya, uang. Kata Karl Marx, manusia menciptakan uang, tapi akhirnya justru dikendalikan olehnya. Jadi, siapa yang sebenarnya lebih berkuasa? Pertama, dari teman jadi tuan, uang awalnya cuma alat tukar. Dulu orang-orang barter, lo punya beras, gue punya ikan, tapi sistem berkembang dan muncullah uang. Awalnya praktis. Tapi seiring waktu, uang bukan cuma alat bantu, dia jadi simbol kekuasaan, status dan bahkan eksistensi. Sekarang coba lihat realita. Orang dihormatin bukan karena karakternya, tapi karena saldo rekeningnya. Orang dibela bukan karena benar, tapi karena punya duit buat bayar pembela. Yang lebih parah lagi, banyak orang ngejar uang dengan cara apapun, bahkan kalau itu artinya harus nginjek orang lain. Lo pernah mikir nggak kok bisa uang yang awalnya diciptain buat bantu, malah jadi sesuatu yang bikin manusia saling makan? Karl Marx pernah bilang, uang adalah kekuatan yang membalikan semua sifat manusia. Yang jujur jadi licik, yang baik jadi kejam. Semua karena uang bisa ngasih kekuasaan, dan kekuasaan bisa bikin lupa diri. Jadi pertanyaannya menurut lo, uang itu masih alat bantu atau udah jadi tuan yang ngatur segalanya? Kedua, ketika uang mengatur pikiran, pernah gak sih lo ngerasa kayak hidup lo jalan terus, tapi lo sendiri bingung arahnya kemana? Setiap hari lo bangun, kerja, pulang, tapi lo ngerasa kosong. Bukan karena lo males, tapi karena lo gak tahu lo sebenarnya ngejar apa. Kita diajarin dari kecil, kerja keras biar sukses, tapi definisi sukses yang ditanam ke kita itu uang. Bukan kebahagiaan, bukan makna, cuma uang. Akhirnya banyak dari kita ngejar uang, bukan karena pengen, tapi karena takut. Dibilang gagal, takut dianggap gak berguna, takut gak bisa hidup layak. Tapi coba lo pikir, hidup layak itu ukurannya apa? Kenapa bisa punya waktu buat keluarga dianggap kurang sukses? Kenapa yang dihormatin justru yang sibuk sampai gak kenal diri sendiri? Karl Marx pernah ngomong, manusia jadi asing terhadap hasil kerjanya. Ia bekerja bukan untuk dirinya, tapi untuk sistem yang memperbudaknya. Gila kan? Kerja tiap hari, tapi hasilnya gak bikin kita lebih dekat sama diri sendiri. Malah makin jauh, makin sibuk, makin kosong. Jadi sekarang gue lempar satu pertanyaan ke lo. Menurut lo, uang itu alat buat kita ngembangin hidup atau justru pagar yang nutup jalan kita sendiri? Ketiga, nilai yang dibeli atau dijual. Sekarang gini, lo pernah gak mikir harga lo tuh berapa? Gue gak ngomongin gaji, tapi nilai lo sebagai manusia. Apakah lo merasa dihargai karena siapa lo atau karena apa yang lo punya? Di dunia sekarang semuanya bisa dibeli. Perhatian, cinta, bahkan kebenaran. Yang punya duit bisa bikin salah jadi benar dan yang gak punya bisa disalahin meski gak ngelakuin apa-apa. Karl Marx pernah bilang, semua yang solid akan mencair. Artinya nilai-nilai yang dulu dianggap suci, seperti kejujuran, persahabatan, cinta, sekarang gampang banget lumer begitu ketemu uang. Ketika itu terjadi kita semua jadi komoditas, dinilai berdasarkan berapa banyak yang bisa kita hasilin. Jadi menurut lo, nilai diri lo masih lo yang tentuin atau pasar yang ngatur? Keempat, budak gaji modern. Punya penghasilan tetap itu bagus, tapi lo sadar gak makin tinggi penghasilan, makin tinggi juga pengeluaran? Lo kerja lebih keras, tapi juga makin kejebak dalam gaya hidup yang sebenarnya lo sendiri gak pengen. Gue sebut ini, budak gaji modern. Orang-orang yang hidup untuk gaji, bukan karena cinta kerjaannya tapi karena takut jatuh miskin. Mereka kerja bukan untuk tumbuh tapi untuk bertahan. Kata Marx, pekerja menjual dirinya sendiri, bukan hanya waktunya. Pernah ngerasa gitu juga? Kerja dari pagi sampai malam, tapi ngerasa kayak gak hidup. Itu tandanya lo udah dikontrol oleh sistem yang lo pikir lo kuasai. Pertanyaan gue, lo kerja buat hidup atau hidup lo habis cuma buat kerja? Kelima,
Ketika mimpi disesuaikan dompet, lo pernah mimpi jadi musisi, penulis, petualang, tapi akhirnya kerja kantoran. Masalahnya, realistis itu seringkali cuma nama lain dari takut miskin. Mimpi disesuaikan dompet, bukan sebaliknya. Karl Marx pernah nyindir hal ini. Bukan kesadaran manusia yang menentukan hidupnya, tapi hidupnya lah yang menentukan kesadarannya. Maksudnya karena kondisi hidup lo terbatas, maka kesadaran lo pun disesuaikan. Lo jadi ngira mimpi itu cuma buat orang kaya. Padahal, mimpi lo valid, tapi sistem bikin lo percaya kalau mimpi lo nggak ada nilainya kalau nggak menghasilkan uang. Keenam, pendidikan atau produksi tenaga kerja. Coba lo pikir, sekolah itu tempat buat belajar jadi manusia atau pabrik pencetak tenaga kerja? Dari SD sampai kuliah, kita diajarin buat disiplin, nurut, ikut sistem. Tapi jarang banget diajarin buat mikir bebas, mempertanyakan, atau bahkan beda pendapat. Karl Marx ngasih kritik tajam, pendidikan menjadi instrumen untuk mempertahankan status quo ekonomi. Maksudnya, lo belajar bukan buat jadi pintar, tapi buat jadi berguna buat sistem. Lo disiapin bukan buat hidup, tapi buat kerja. Jadi menurut lo, pendidikan itu ngebentuk karakter atau ngecetak produk? Ketujuh, konsumsi tanpa kontrol. Kita hidup di era belanja satu klik, diskon, flash sale, pay later. Semua ngajarin kita buat konsumsi tanpa mikir. Kita beli bukan karena butuh tapi karena disuruh beli. Uang bukan cuma jadi alat beli barang tapi jadi alat buat beli identitas. Lo pakai brand A, lo dianggap keren. Lo nggak update, lo dianggap ketinggalan. Karl Marx pernah nyebut ini sebagai fetisisme komoditas. Artinya, barang-barang biasa disulap jadi simbol status. Kita gak lagi lihat fungsi tapi gengsi. Lo pernah ngerasa beli sesuatu cuma buat validasi? Itu sistem udah berhasil bikin lo konsumsi. Bukan karena lo pengen tapi karena lo disuruh pengen. Kedelapan, cinta yang dipengaruhi cuan. Zaman sekarang hubungan makin transaksional. Lo pernah dengar, cari pasangan yang mapan biar hidup terjamin? Seolah cinta nggak cukup tanpa ATM. Cinta jadi mirip kontrak. Kalau nggak ada untungnya ya bubar. Karl Marx mungkin nggak ngomongin cinta langsung tapi dia pernah bilang, segala sesuatu diubah jadi komoditas, termasuk cinta. Lo pernah mikir cinta lo itu karena hati atau karena rasa aman secara materi? Kesembilan, kebebasan yang dibeli. Kita sering dengar istilah kebebasan finansial. Tapi kenapa kebebasan harus pakai embel-embel finansial? Artinya kita baru bisa bebas kalau punya uang. Padahal kebebasan sejati itu harusnya hak semua orang. Tapi di dunia yang diatur uang, semua hal, bahkan kebebasan, bisa jadi barang mewah, kata Marx. Kebebasan di dunia kapitalis hanyalah ilusi yang diberikan kepada mereka yang mampu membelinya. Lo hidup bebas atau cuma merasa bebas karena lo masih bisa bayar? Kesepuluh, jadi siapa yang berkuasa? Setelah semua ini kita balik lagi ke pertanyaan awal, uang atau manusia? Siapa yang lebih berkuasa? Lo bisa bilang manusia, karena kita yang bikin uang. Tapi lihat kenyataan, berapa banyak keputusan lo yang diambil bukan karena lo mau tapi karena dompet lo nentuin? Karl Marx percaya bahwa perubahan bisa terjadi kalau manusia sadar akan posisi dan kekuatannya. Kaum proletar tidak memiliki apapun untuk hilang kecuali rantai mereka. Mungkin sekarang saatnya kita mikir ulang. Uang itu sebenarnya alat atau penjara? Gue lempar pertanyaan ke lo, menurut lo uang itu apa? Alat untuk hidup atau tali yang ngebatasin hidup lo? Apakah lo hidup buat cari makna atau lo cuma numpang lewat di sistem yang udah dibentuk buat lo lari tanpa tujuan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Apakah lo setuju uang udah jadi tuan? Atau masih percaya kita bisa balik kendali? Gue pengen baca pikiran lo semua. Diskusiin bareng-bareng. Karena mungkin, lewat ngobrol gini kita bisa nemu arah baru.